Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang udah hadir di ruangan bimbingan konseling ini. Kalian sesuai jadwal kan bimbingan hari ini? Iya. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Selesai. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Nurul Aini. Saya sebagai konselor. Sebelumnya saya kan belum kenal ke kalian semua. Coba mbaknya perkenalkan. Saya Nabila. Saya Mita. Dan mbaknya. Saya Alis. Pasti kalian punya hobi kan ya? Coba dong sebutin hobinya satu-satu. Hobiku itu olahraga, masak, sama nyanyi. Mbak Mita? Hobiku nyanyi, tidur. Ya. Nah, Mbak Agis? Hobi? Hobiku make up. Make up? Ya. Wah, jadi MUA ini. Ini aku. Jangan, kok kelihatannya tegang ya? Tegang-tegang, santai, relax. Gimana kalau kita mulai ice breaking dulu? Boleh. Coba aku ada teka-teki nih. Kalau gajah terbang itu kelihatan apanya sih? Coba siapa yang bisa jawab? Kelihatan buntutnya. Bohongnya. Bohongnya. Terus ini ada, kan sudah terjawab ya, udah tahu semua ya. Yang kedua nih, ada teka-teki. Gimana sih caranya masukin gajah dalam kulkas? Disembelih dulu. Mungkin ada jawaban lain? Terus bisa, tapi gajah yang baru lahir. Gajah mainan. Ada lagi yang tahu? Tidak ada. Nggak ada? Ada. Jadi jawabannya itu, ya buka dulu dong kulkasnya, masukin gajahnya. Kalau nggak dibuka, kulkasnya gimana masuk gajahnya? Nah, ini kan udah, gajahnya kan udah dimasukkan nih. Gimana caranya masukin jerapah ke kulkas? Buka dulu pintunya. Kulkasnya masukin jerapahnya. Terus ada lagi? Masukin jerapah ke kulkas. Ya, Disembelih dulu, terus dipotong, dimutilasi kecil-kecil, terus dimasukin ke resep, terus dimasukin ke kulkas. salah. Ayo ada lagi. Mungkin kameramen bisa jawab. Fotokopi. Nih, jadi jawabannya itu keluarin dulu, buka kulkasnya, keluarin gajahnya, masukin jerapahnya. Jadi kan baru bisa masuk. Kalau masih ada gajahnya kan nggak bisa masuk jerapah. Sangat nonsens. Jadi tujuan SBY ini, jadi itu supaya pola pikir kalian itu menjadi kreatif, berkembang, dan juga produktif. Jadi kan kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, kalian pasti mikir, wah gimana nih caranya nih, gitu kan? Pasti kalian, pola pikir kalian tuh dalam kreativitas akan berjalan gitu ya. Nah, jangan lama-lama lah SBY-nya, oke? Kita masuk ke bimbingan kembali ya. Jadi kalian kan sudah tahu kalau ini tuh bimbingan kelompok ya. Jadi dalam bimbingan kelompok ini kita menggunakan teknik biblio konseling. Jadi teknik biblio konseling ini menggunakan teknik membaca suatu teks ya. Jadi supaya apa? Kalian itu bisa berpikir, mengembangkan pola pikir dalam bacaan itu. Terus nanti kalian itu bisa mengambil pelajaran dari bacaan tersebut. Jadi ini, saya sudah menyiapkan bacaan. Bacaan ada di depan. Jadi saya kasih waktu 5 menit untuk membaca di depan. Ini ya.
Bagaimana? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah ya? Jadi apa ada yang bertanya soal bacaan di depan? Aku mau nanya, Ya, silakan. itu apa sih sejarahnya Nabi Adam? Nah, itu ada yang bertanya, apa sih sejarahnya Nabi Adam? Apakah ada yang bisa menjawab? Jadi mungkin ada dari kalian yang mau menjawab dari pertanyaannya Mbak Mita. Saya Bu. Silakan. Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Mita. Jadi kisah tentang Nabi Adam, yaitu Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Ada banyak hikmah yang bisa dipetik dari kisah Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia diberi akal, tubuh, dan jiwa. Allah melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan ruh Nabi Adam. Saat ruh di mulut, Adam bersin sambil mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itulah ucapan pertama dari seorang Adam, manusia pertama di surga. Allah menyambut ucapan Adam dengan menjawab, Yarhamukullah, rahmat Allah atasmu. Nabi Adam pun terdiam dan hidup di surga selama Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Para malaikat pun diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan pada Adam. Saat semua malaikat bersujud, ada makhluk berupa iblis dari bangsa jin yang menolak untuk bersujud. Iblis pun menolak untuk bersujud karena merasa lebih baik dari manusia karena diciptakan dari api. Mendengar jawaban itu, Allah lalu mengutuk iblis dan mengusir mereka dari surga. Nabi Adam pun berdiam dan hidup di surga selama beberapa waktu. Suatu ketika, Nabi Adam merasa kesepian dan Allah pun menciptakan Hawa untuk menemani Nabi Adam. Nabi Adam pun menikahi Hawa dan mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat tidak mendekati pohon kuldi. Tipu daya pun berhasil. Nabi Adam lalu memetik buah pohon tersebut dan memakannya bersama Siti Hawa. Namun setelah itu, Nabi Adam dan Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah dan aurat mereka tiba-tiba terbuka. Karena melanggar perintah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Adam dan Hawa pun turun ke bumi. Kurang lebihnya seperti itu, Guru. Mungkin ada yang mau menambahi atau cerita lain? Saya Bu, silakan. Izin untuk menambahkan. Jadi Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis, Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh permukaan tanah. Maka lahirlah anak Adam yang sesuai dengan asal tanahnya. Di antara mereka ada yang berkulit putih, hitam, dan perpaduan antara warna tersebut. Kemudian Allah menciptakan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian tinggal di surga. Mereka menikmati segala karunia Allah cerita. Menurut buku Kisah 125 Nabi Adam di India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Meski pernah melanggar perintahnya, Allah mengampuni Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam sesungguhnya untuk menjadikannya khalifah di muka bumi. Nah, gimana Mbak Mita, sudah paham? Sudah. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada. Nah, jadi di dalam cerita itu kan banyak yang hal yang bisa kita ambil, hal kebaikan yang bisa kita ambil. Jadi setelah kalian tadi ada yang bertanya, ada yang menjawab, itu membangkitkan pola pikir kreatif kalian. Jadi di sana pola pikiran kalian kan bermain kan untuk mencari jawabannya. Gimana kita harus tahu apa itu jawaban dari pertanyaan yang teman kita lontarkan. Jadi mungkin ini saja. Nanti kita akan melakukan bimbingan lanjutan. Nanti kita akan mengatur waktu. Untuk waktu yang kalian luangkan, terima kasih. Dan saya ucapkan
Banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.